Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dini Kurotul Aini, NIM saya 19152150, saya dari kelas BKI 3D, saya dari kelompok 3 MK Psikologi Perkembangan UIN SMH Banten. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang perkembangan fisik. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik? Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Ada 4 aspek perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thomson yang dikutip oleh Harlock pada bukunya tahun 1956. Yang pertama adalah sistem syaraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua adalah otot-otot atau kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin atau perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Dan yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh atau perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya ada perkembangan fisik otak. Perubahan fisik otak juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan sehingga semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkatkan kemampuan kognitif. Terdapat 3 tahapan pertumbuhan otak menurut para ahli, yaitu Vasta, Hay, dan Miller pada tahun 1992. Yang pertama adalah cell production atau produksi sel. Yang kedua adalah cell migration atau perpindahan sel. Dan yang ketiga adalah cell elaboration atau elaborasi sel. Kemudian ada perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar adalah kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak-anak belajar dan berlatih, kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerakan motorik halus. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.